Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dalam pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Adapun beberapa contohnya, contoh yang pertama, belajar keterampilan baru. Belajar keterampilan baru dalam pendidikan seumur hidup sangat penting untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitar. Belajar keterampilan baru ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga untuk tetap relevan dan kompetitif di dunia kerja. Contoh yang kedua, belajar otodidak. Belajar otodidak yang bisa dibilang belajar secara mandiri. Dalam pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk terus berkembang tanpa bergantung pada sistem pendidikan formal. Ada banyak cara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara mandiri, tergantung pada minat dan tujuan pribadi. Contoh yang ketiga adalah memperoleh pengetahuan baru. Memperoleh pengetahuan baru dalam pendidikan seumur hidup adalah konsep yang menekankan pentingnya terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Dan contoh yang terakhir, belajar menggunakan teknologi baru. Belajar menggunakan teknologi baru dalam pendidikan seumur hidup adalah cara yang efektif untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mengapa pendidikan seumur hidup itu penting? Pendidikan seumur hidup penting agar kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan keterampilan, dan tetap relevan dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendidikan seumur hidup. Kelebihan yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, membantu individu terus berkembang, meningkatkan keterampilan, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan peluang karir, membuka jalan untuk meningkatkan kompetensi dan relevansi di dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kontribusi masyarakat, mendorong partisipasi aktif, berbagi ilmu, dan inovasi untuk kemajuan bersama. Yang berikutnya, kekurangan. Yang pertama, aksesibilitas dan kesetaraan. Tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan berkelanjutan karena keterbatasan biaya atau teknologi. Yang kedua, motivasi dan waktu. Membutuhkan komitmen besar yang seringkali sulit bagi individu dengan tanggung jawab lain. Ketiga, perubahan paradigma pendidikan. Pemahaman bahwa pendidikan tidak berhenti setelah sekolah formal membutuhkan waktu untuk diterima masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan, budaya, dan kesadaran kolektif. Baik, saya Jessica Alifa Farunisa akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur, terencana, dan dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan resmi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan formal biasanya berlangsung secara bertingkat mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Contohnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi seperti universitas, institut, akademi, dan lain-lain. Pendidikan formal menghasilkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti pencapaian tertentu. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini bersifat fleksibel, tidak terlalu terstruktur, dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendidikan non-formal bertujuan untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, atau nilai tertentu tanpa mengikuti jenjang formal. Contohnya seperti kursus komputer atau bahasa asing, pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, mekanik, dan bimbingan belajar seperti les privat. Pendidikan non-formal sering memberikan sertifikat partisipasi tetapi tidak setara dengan ijazah pendidikan formal. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa struktur atau kurikulum tertentu. Pendidikan ini terjadi secara spontan dan seringkali berlangsung di lingkungan keluarga atau masyarakat. Contohnya seperti ibu yang mengajar anaknya berbicara, menghitung, dan membaca. Dan belajar etika dan sopan santun dari orang tua di rumah, belajar memasak dari keluarga atau teman, dan belajar mandiri seperti membaca buku.
Pendidikan informal tidak memberikan sertifikat atau ijazah, tetapi berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga kegiatan operasional sekolah semakin efektif dan efisien. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan hidup dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Selanjutnya, manfaat hubungan sekolah dan masyarakat. Bagi masyarakat, yang pertama, tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Masyarakat menjadi lebih memahami sistem, program, dan inovasi pendidikan yang diterapkan di sekolah, sehingga dapat menilai dan mendukung perkembangan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Dengan hubungan yang baik, sekolah dapat menyesuaikan program pendidikannya dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, seperti pendidikan berbasis kearifan lokal atau pelatihan keterampilan praktis. Yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Masyarakat dapat aktif terlibat, misalnya dalam kegiatan sekolah, komite pendidikan, atau memberikan masukan yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, dapat melakukan tekanan terhadap sekolah. Jika sekolah tidak sesuai dengan harapan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik konstruktif agar sekolah dapat memperbaiki kualitas layanan pendidikannya. Berikutnya, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, memudahkan memperbaiki pendidikan. Dengan masukan dari masyarakat, sekolah dapat mengidentifikasi kekurangan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf. Hubungan dengan masyarakat dapat membuka peluang pelatihan atau pengembangan profesional bagi guru, misalnya melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan atau komunitas. Yang ketiga, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Hubungan yang baik membantu masyarakat memahami tugas dan peran guru secara lebih realistis, sehingga membangun rasa hormat dan apresiasi terhadap profesi guru. Yang keempat, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. Dukungan masyarakat baik berupa kepercayaan, partisipasi, maupun bantuan material menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus maju dan berinovasi. Berikut adalah contoh hubungan sekolah dan masyarakat. 1. Kegiatan sosial. Sekolah dapat mengadakan kegiatan seperti bakti sosial, donor darah, atau aksi peduli lingkungan yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat. 2. Program magang atau praktik kerja. Sekolah khususnya SMK menjalin kerjasama dengan perusahaan atau usaha lokal sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Fasilitas sekolah seperti lapangan aula atau laboratorium dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, pertemuan warga, dan lain-lain. 4. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Sekolah berkontribusi dalam acara masyarakat seperti perayaan Hari Besar Nasional, gotong royong, atau kegiatan seni.